Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang IP ASN bagi ASN. Jadi apa sih pengertian dari IP ASN, kemudian dasar hukum, tujuan dan manfaat. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STDIABA Channel, atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @arifin_. Informasinya berikut ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah informasi tentang IP ASN. Kemudian apa dasar hukum, tujuan, dan manfaatnya. Jadi setelah Bapak Ibu mengerjakan SKP, kemudian mengupload dokumen-dokumen penting lainnya, di sini Bapak Ibu terakhir adalah mengisi IP ASN. Apa sih IP ASN tersebut? Saya jelaskan seperti ini. Jadi di sini saya telah memiliki buku saku tentang IP ASN dari BKN Bapak Ibu, bahwasanya indeks profesionalitas ASN adalah, jadi IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Jadi IP ASN itu merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya. Jadi Bapak Ibu ketika mengerjakan ataupun melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan itu ada indeks profesionalitasnya. Kemudian untuk dasar hukum, yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang IP ASN. Indeks Profesionalitas ASN. Yang kedua adalah Peraturan Badan Kepegawaian Negara atau BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas ASN. Kemudian sekarang adalah tujuannya. Untuk tujuannya itu sendiri adalah memberikan standar bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam melaksanakan pengukuran indeks profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Nah, manfaatnya sekarang nih Bapak Ibu, manfaat bagi ASN-nya, yaitu bagi pegawainya adalah digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN. Kemudian instansi pemerintah, nah ini untuk instansinya, digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional. Kemudian untuk masyarakat sekarang, digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional, terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Jadi seperti itulah manfaatnya, yaitu bagi pegawainya atau ASN-nya itu sendiri, instansi pemerintah jadi instansi Bapak Ibu penempatan, kemudian bagi masyarakat. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dari IP ASN. Jadi prinsip dari adanya IP ASN tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu untuk prinsipnya, yang pertama adalah akuntabel, di mana pengukuran indeks profesionalitas ASN dapat dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya. Kemudian ada juga koheren, kriteria yang digunakan sebagai standar pengukuran indeks profesionalitas ASN bersumber dari sistem merit. Kemudian ada lagi Bapak Ibu tentang kelayakan. Kelayakan tersebut adalah standar pengukuran indeks profesionalitas ASN disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan data objektif atau data real yang melekat secara individual pada setiap ASN. Kemudian ada juga dapat ditiru, di mana pengukuran indeks profesionalitas ASN dapat ditiru dan dibandingkan sesuai dengan periode waktu dan lokus pengukurannya. Kemudian multidimensional, di mana pengukuran indeks profesional ASN terdiri dari beberapa dimensi. Untuk dimensi itu tersendiri, di mana pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pelatihan klasikal dan non-klasikal sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi pegawai sipil. Nah, pelatihan itu sendiri terbagi menjadi pelatihan klasikal dan pelatihan non-klasikal. Nah, seperti apa sih pelatihan klasikal dan pelatihan non-klasikal tersebut? Untuk pelatihan klasikal, bentuk pengembangan kompetensi melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Pelatihan klasikal dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan struktural kepemimpinan,
pelatihan manajerial, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosial kultur, seminar, konferensi dan sarasehan, workshop atau lokal karya, kursus, penataran, bimbingan teknis, dan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya. Kemudian pelatihan non-klasikal, bentuk pengembangan kompetensi melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran, praktik kerja, dan atau pembelajaran di luar kelas mencakup di tempat kerja. Atau experiential learning, pembelajaran melalui hubungan sosial atau social learning, dan pembelajaran yang dilakukan secara fleksibel atau flexible learning. Pelatihan non-klasikal dapat dilakukan dalam bentuk, ini contoh untuk pelatihan non-klasikal, di mana bentuk pelatihan non-klasikal ini seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ada flexible learning, di mana ada pelatihan jarak jauh, e-learning, dan belajar mandiri. Kemudian ada juga social learning, di mana terdiri dari coaching dan mentoring. Dan juga experiential learning, di mana patok banding atau benchmarking. Nah, untuk dimensi ada juga experiential learning juga magang, di mana data sharing, pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta atau BUMN ataupun BUMD, bimbingan di tempat kerja, komunitas belajar, dan pembelajaran outbound. Nah, di sini ada dimensinya Bapak Ibu untuk alur pelaksanaan hingga pelaporan pelatihan non-klasikal. Ini untuk non-klasikal dalam pengukuran indeks profesionalitas ASN atau IPASN. Yang pertama adalah pengelola kepegawaian instansi menganalisa, memetakan, dan menginventaris pelatihan di instansi. Setelah itu ada unit pengelola kepegawaian menganalisa kebutuhan pelatihan. Dan setelah itu ada pegawai negeri sipil, di sini melaksanakan pelatihan yang sudah ditentukan oleh unit pengelola kepegawaian maupun pengelola kepegawaian instansi. Setelah itu masuk pada pegawai negeri sipil juga membuat laporan pelatihan yang diikuti, kemudian unit pengelola kepegawaian mengirimkan rekapitulasi pelatihan, kemudian pengelola kepegawaian instansi itu memverifikasi dan memvalidasi pelatihan, kemudian pengelola kepegawaian instansi lagi membuat sertifikat pelatihan di instansi, dan pengelola kepegawaian instansi melakukan pemutakhiran data pelatihan ke SAPK. Jadi seperti itu untuk teknis alurnya. Nah, di Jawa Timur, untuk Jawa Timur di sini Bapak Ibu, di sini ada namanya aplikasi Sibang Kodir, di mana aplikasi tersebut membantu Bapak Ibu menghitungkan untuk pelatihan-pelatihan selama 1 tahun. Jadi Bapak Ibu segera install aplikasi Sibang Kodir. Untuk tutorialnya sudah saya jelaskan sebelumnya, atau Bapak Ibu bisa cek pada kolom deskripsi di bawah. Bapak Ibu bisa lihat-lihat bagi Bapak Ibu ASN di Jawa Timur, dan di sana terdapat pelatihan-pelatihan juga Bapak Ibu yang dapat menguntungkan Bapak Ibu. Selain Sibang Kodir ini menghitung, di situ juga ada untuk pelatihan baik online maupun offline. Nah, untuk Jawa Timur tidak perlu khawatir untuk pengisian IPASN tersebut. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bagaimana langkahnya, kemudian bagaimana sistemnya. Jadi tidak perlu khawatir karena semua ada pada aplikasi SeaMaster. Jadi dalam satu aplikasi SeaMaster sudah lengkap sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, untuk aplikasi SeaMaster ini menurut saya pribadi sangat membantu Bapak Ibu semua. Jadi dokumen semuanya ada di situ, kemudian semua SKP, dokumen kenaikan pangkat dan sebagainya sudah lengkap sekali. Jadi beruntung bagi Bapak Ibu yang memiliki e-master. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk tutorial bagaimana langkah pengisian pada aplikasi di SeaMaster bagi Provinsi Jawa Timur akan saya jelaskan lebih lanjutnya. Jadi Bapak Ibu bisa pantau terus di channel ini, karena kita masih menunggu edaran resmi dari Provinsi Jawa Timur terkait dengan IPASN pada aplikasi SeaMaster ini. Nah, paling tidak Bapak Ibu mengetahui apa sih tentang IPASN ini, kemudian apa dasar hukumnya, tujuan dan manfaatnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui saat ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.